Halo. Hai. Apa kabar Tem? Baik. Hari ini gimana? Habis ulang tahun? Ya. Ulang tahun. Ulang tahun. Ya gitulah pokoknya. Gimana, nervous gak? Enggak, cuma bingung aja. Boleh perkenalan dulu Tem. Nama gua Temi, Sela Fistri. Umur Hari ini umur baru 20 tahun. berapa bersaudara Tem? 2. Anak ke? 2. Gimana rasanya jadi adik? Enak sih sejauh ini aman. Duit deras. Ya, kadang. Kalau sebagai anak bontot tuh kadang bisa diartiin ini gak sih? Yang paling dikasihi, paling disayang. Enggak juga sih sebenarnya. Pasti semuanya sayang. Cuma biasanya anak bontot kan karena dia cenderung belum dewasa, makanya dikasih perhatian lebih. Sekarang kan udah lewat 17 nih. Masih gak dikasih perhatian lebih? Enggak sih, kalau sekarang rasanya sama aja. Topiknya kan seputar kasih nih. Menurut Temi sendiri, apa sih arti kasih di hidup Temi? Kasih kalau menurut gua kayak wujud nyata sih dari rasa syukur kita atas apa yang kita dapat atau orang-orang di sekitar kita. Wujud nyata apa yang udah lu rasain di umur lu sekarang udah 20 tahun? Kalau sampai di umur 20 tahun ini sih banyak sih kasih, terutama dari Tuhan Yesus itu pasti. Terus dari orang tua, dari teman-teman juga itu pasti. Pasti banyak banget, nggak mungkin bisa dijelasin dari dulu sampai sekarang. Itu pasti gue rasain kasih itu sendiri. Kalau menurut lu sendiri Tem, itu kan berarti kayak kasih eros, kasih filia, kasih storge, kasih agape yang kita tahu. Menurut Temi apa sih? Kalau dari Tuhan sendiri pasti kita semua rasain kan, kayak kita dapat nafas kehidupan, kita dapat hidup, segala apa yang kita rencanain dibikin Tuhan itu semua lancar, dan pokoknya benar-benar penyertaan Tuhan sampai pada detik ini. Pokoknya semua gak bisa sebutin satu-satu. Kalau dari keluarga mungkin ya karena keluarga sendiri yang bikin gue bisa kayak gini, gue hidup nyaman, aman, semua kebutuhan gue terpenuhi. Dan dari teman sendiri kasih yang paling gue rasain itu kayak support sih, support buat gue di saat gue lagi down atau saat-saat gue nggak pede sama diri gue sendiri dan ada teman di sekitar gue, itu benar-benar kasih yang gue rasain dari mereka. Kan kita semua tahu nih, misalkan kasih eros dan filia. Seringkali gue temuin ada batas yang kurang jelas sih antara eros sama filia. Contoh, persahabatan. Kadang kalau persahabatannya lawan jenis, bisa jadi perempetnya ke eros. Kalau Temi sendiri, pernah nggak berada di situasi kayak gitu? Kalau dari gue sendiri sebenarnya enggak sih, karena dari gue sendiri sejujurnya kalau dilihat dari eros filia beda tuh emang beda. Dan mungkin pasti itu bakal terasa sama kita yang masing-masing. Tapi gue sendiri kalau dari eros, dari filia yang gue sangka itu ternyata eros atau sebaliknya, itu gue rasa kalau dari gue sendiri enggak. Karena gue sendiri tipe orang yang gak gampang buat bisa ngerasain yang namanya kasih eros itu gak gampang buat gue sendiri. Jadi kayak kalau buat yang gue gak bisa bedain antara filia sama eros itu enggak. Maksudnya gak gampang ini apakah ada standar yang tinggi atau ada mungkin pengalaman pernah dikecewain mungkin? Mungkin banyak teman-teman yang nonton dan Aku punya rasa yang sama ya. Kalau dari gue sendiri, yang gue bilang gue jarang atau susah ngerasain eros sebenarnya bukan kecewa pasti pernah, semua orang pernah kecewa. Tapi gue lebih ada di titik dimana kalau gue dengar dari orang lain, maksudnya orang yang lebih expert kayak di seminar atau dari nyokap gue sendiri, itu tuh bilang kalau harus mencintai seseorang atau masih seseorang, dia tuh harus siap juga kehilangan. Atau juga yang kalau misalnya kita ngasih orang, kita harus siap juga disakiti. Dan kalau kita mengasihi orang terlalu dalam, ini dalam konteks eros ya, kalau mengasihi orang terlalu dalam, pasti nantinya juga kita bakal kecewa juga, karena yang namanya berharap sama manusia pasti bakal kecewa. Dari situ gue kayak membatasi diri gue sendiri. Sekalipun gue sayang sama orang, jangan sampai gue sayang itu secara penuh, karena kita nggak bakal tahu orang itu bakalan kayak gimana ke kita. Jadi gue sendiri emang ngebatasin diri gue sendiri sih.
Wah, ini pesan yang bagus ya buat anak-anak zaman sekarang. Istilahnya ngerem lah. Kalau dikasih orang tua ke anak, menurut pandangan Temi masuk kemana? Storge nggak sih? Storge. Iya. Kalau penglihatan gua ya, Temi sama mamanya ini deket banget. Boleh gak Tem sharing? Kenapa sih bisa sedekat itu sama mama? Kalau gue sendiri emang gue lebih terbuka ke nyokap daripada ke teman. Kalau gue sendiri, mungkin kalau gue rasa anak muda belakangan ini kayak lebih sungkan cerita ke orang tua kan daripada ke temannya. Ke temannya semua kebuka, sedangkan ke orang tua tuh kayak orang tuanya tuh sebenarnya nggak tahu dia kayak apa. Kalau gue kebalikannya, semua dalam hidup gue kayaknya nyokap gue tahu sih. Kayak emang seterbuka itu ke nyokap. Jadi dari situ gue beruntung banget punya nyokap yang pikirannya tuh terbuka. Jadi dari situ bisa gue jadiin teman, benar, bisa gue jadiin sahabat yang bisa dijadiin teman bercanda, yang maksudnya apa ya, nggak kaku sih, bisa dibilang nggak kaku. Dan dari situ ya bikin gue jadi lebih terbuka lagi, karena advice yang dikasih nyokap itu juga so far sangat berguna buat gue sendiri. Jadi menurut gue ya gue nggak salah kalau gue lebih milih terbuka ke nyokap daripada ke teman. Itu yang bikin gue makin dekat. Tapi gue pengen nanya sama Temi, kalau misalnya kan banyak banget tuh anak-anak yang takut, lalu bukan takut sih, apa sih, masih kaku sama orang tuanya tuh. Canggung. Gimana sih kayak intro lu tuh mau cerita sama orang tua lu gitu? Sebenarnya yang pertama bikin gue berani kayak gitu karena kepribadian nyokap sendiri sih. Semua itu balik lagi ke kepribadian orang tua masing-masing. Kalau gue liat nyokap itu ya tipe orang yang bisa diajak tukar pikiran, yang apa ya, bisa dengerin cerita. Kan ada tuh orang tua yang sibuk, jadi kalau dengerin cerita anaknya ya iya aja. Kalau nyokap gue tuh nggak gitu, ya bener-bener didengerin, apa yang saran yang bisa dikasih ya dikasih. Terus kayak guanya juga nggak aneh-aneh anaknya, jadi cerita apapun yang gue alamin kayaknya kalau nyokap tahu tuh ya baik-baik aja. Kan ada juga mungkin yang di luar sana yang dia takut cerita ke orang tuanya karena takut dimarahin atau respon orang tuanya buruk, mungkin karena dia ngelakuin hal yang baru dia coba-coba atau apa. Tapi gue sendiri, gue cenderung ya gitu-gitu aja anaknya, jadi cerita hidup gue nyokap tahu juga gak masalah. Kayak gitu sih, dari kepribadian nyokapnya dan dari gue sendirinya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin sifat orang tua ya itu kan nggak mungkin bisa kita rubah ya. Menurut lu gimana cara kita sebagai anak-anak lah pendekatannya tuh kayak gimana ya? Kalau pertama, kalau misalnya lu belum pernah kayak gitu, ya dicoba dulu, dicoba buat kayak gitu. Kalau lu ngerasa orang tua lu pikirannya masih apa sih, nggak cocok nih sama lu, ya lu bisa lah, maksudnya ngasih saran. Gue juga kalau ke nyokap sendiri masih, mama tuh kalau misalnya aku kayak gini, mama jangan marah dong, atau aku kan maksud aku kayak gini, maksud aku tuh kayak gini, aku juga mau nerima respon kayak gini, kayak gitu. Menurut gue sesekali lu ngomong kayak gitu, orang tua lu sih pasti ngerti sih, bukan langsung ngerti, pasti ada pertimbangan dari dirinya sendiri. Oh ternyata anak gue tuh maunya kayak gini. Kalau bisa ya gue nyimbangin dia atau gimana, ya namanya naluri orang tua kan bisa aja. Tapi kalau misalnya lu belum coba, kalau saran gue sih mending dicoba dulu sih. Lama kelamaan pasti luluh kalau kata gue. Kalau misalnya lu coba cerita dicuekin, cerita lagi dicuekin, pasti bakal nemu satu titik yang namanya orang tua lu sadar kalau lu itu mau didengerin kayak gitu. Menurut lu orang tua itu, keluarga lu itu udah cukup nggak sih ngajarin lu kasih selama lu bertumbuh sampai saat ini? Sebenarnya belum. Satu yang belum, bokap sih sebenarnya. Pasti kalian semua juga tahu kan, gua dari kecil ada pasti yang tahu. Gua dari kecil gak tinggal sama bokap. Sebenarnya ini tuh bertahap sih, dari dulu gua nggak tinggal bareng, tapi kayak setiap hari tuh telepon, nanyain udah makan belum, lagi apa gitu. Lama-lama cuma chat dan lama-lama hilang. Kayak makin dewasa tuh kayak ya hilang gitu aja. Kayak entah bokap gue ngerasa gue udah dewasa atau dia nggak tahu apa yang mau diomongin sama gue, tapi gue ngerasa emang gue nggak dapet kasih itu selama ini. Tapi so far banyak yang support gue dari sisi lain, nggak cuma dari bokap. Jadi bisa dibilang gue nggak ngerasa kehilangan sebenarnya, tapi ada sih yang ngeganjel kayak selama ini gue hidup tanpa kasih sayang dari bokap. Bukan tanpa kasih sayang, nggak ada kasih sayang banget ya, tapi maksudnya karena gue nggak tinggal bareng, jadi gue nggak benar-benar ngerasain
kasih yang dia kasih ke gue itu kayak gimana. Tapi selama ini pasti muncul kayak di pikiran gue tuh pasti bakalan ada yang salah dari diri gue karena gue nggak dapet ngerasain kasih sayang bokap. Tapi puji Tuhannya sampai sekarang gue belum tahu apa sebenarnya yang salah diri gue karena satu aspek itu. Dan kalau gue lihat dari luar sana, oh banyak nih orang yang nggak dapet kasih sayang bokap, tapi hidupnya tuh kayak gini, hidupnya kayak gini, hidupnya kayak gini. Dan bersyukur ya gue sampai sekarang gue masih ada di sini, gue masih di jalan yang benar dan gue belum merasa ada sesuatu yang salah diri gue karena gue kekurangan itu. Jadi gue rasa Tuhan Yesus baik banget sih di sini. Dia menutupi satu kekurangan kasih dari keluarga gue itu dengan kasih-kasih yang lain. Jadi sampai sekarang gue bisa benar-benar tumbuh dengan baik. Tapi gue mau nanya, lu ada gak sih di dalam lubuk hati lu yang paling dalam kayak lu pengen seorang sosok ayah gitu? Ya sebenarnya ada, gue nggak bohong, gue ada. Gue udah melewati fase-fase dimana gue yang labil pengen ngerasain kasih dari ayah gitu, gue ada, pasti gue ada di situ. Dan awalnya gue sempat kesulitan, jujur aja kayak orang tuh kelihatannya gue cuek-cuek aja, santai-santai aja. Sebenarnya banyak fase yang orang nggak tahu, yang sebenarnya gue tuh masih struggle banget di situ, yang kayak gue butuh ini. Bukan materi ya, ini gue butuh ini, gue butuh itu, maksudnya gue butuh kasih sayang dari ini yang sebenarnya tuh nggak gue tunjukin, tapi kayak kasih sayang dari bokap salah satunya. Tapi gue juga kayak gue nggak nuntut bokap gue buat ngasih itu ke gue, tapi balik ke gue sendiri di saat gue lagi butuh, ya gue yang asking gitu ke bokap gue sendiri, kayak entah gue nanya kabar, entah gue tiba-tiba komunikasi, ya gue yang mulai kalau gue lagi butuh. Jadi gue karena gue butuh itu, gue nggak nuntut buat bokap gue ngasih apa yang gue mau, tapi gue yang mulai itu sendiri. Itu sih cara gue ngatasinnya. Menurut lu bagaimana peran anak dan peran orang tua jadi timbal balik itu dalam hal mengasihi? Sebenarnya nggak muluk-muluk sih menurut gue, yang kayak kita dibiayain sekolah, dapat makan, dapat minum, secara materi segala macam tuh itu udah pasti kalau wujud orang tua menyayangi. Di sisi lain, kalau dari gue sendiri ya, wujud orang tua mengasihi kita yang benar tuh kayak ya peduli sama kita, bukan sekedar ngasih makan, biayain sekolah, tapi ya tanya apa sih yang kita rasain sekarang, apa sih yang kita butuhin sekarang maksudnya, atau apa hal-hal menarik apa sih yang sebenarnya kita rasain gitu, yang bisa di-sharing. Sebenarnya itu salah satu kasihnya. Menurut gue dengan orang tua nanya gimana hari ini, lancar atau enggak, ada cerita apa hari ini, itu udah wujud kalau mereka tuh sayang sama kita. Mereka mau tahu apa sih yang kita hadapin, itu tuh udah cukup kalau menurut gua. Dan kalau dari anak sendiri, contoh kalau misalnya mengasihi orang tua sih menghormati, itu udah pasti. Dan juga kalau menurut gua yang nganggep orang tua itu ada, maksudnya dengan dia cerita apa yang bisa diceritanya, kalau bisa ceritalah. Yang itu tuh bukti kalau lu nganggep orang tua lu ada, dan itu bisa bangun hubungan juga kan, tadi hubungan antara lu sama orang tua lu. Dan di sisi lain, ya dia juga harus ada di saat orang tua itu butuh dia. Kan kasih itu pengertiannya berdasarkan Alkitab ya, murah hati, lemah lembut. Kalau menurut Temi sendiri, Temi udah sampai mana sih ngejalani kasih itu sendiri di kehidupan? Nah kalau ini sebenarnya rada susah sih. Sebenarnya ini salah satu masalah gue juga, karena apa ya, gue tuh kayak susah nunjukin kalau gue tuh ngasih orang. Gimana ya ceritanya, kayak gitu deh. Jadi sampai sekarang aja nih, kalau gue nerima wish ulang tahun, pasti ada aja yang bilang jangan jutek, atau jangan bodo amatan, atau jangan cuek, atau sampai ada yang bilang jangan berhati dingin, kayak gitu. Dan itu tuh dari orang-orang yang gue rasa cukup deket sama gue, dan gue pikir oh mereka aja nganggep gue kayak gini ya, berarti sebenarnya gue tuh nggak pandai, atau gue nggak bisa nunjukin kasih gue. Kadang mungkin orang pikir oh Temi tuh orangnya cuek banget, bodo amatan, kayak gitu kelihatannya. Tapi sebenarnya tuh gue bener-bener pemikir. Misalnya temen gue ada masalah nih, gue bisa aja lagi mikirin, lagi makan gitu mikirin nanti dia gimana ya, atau apa ya, kayak gitu tuh sering banget terlintas. Tapi gue nggak bisa nunjukinnya kalau gue tuh sebenarnya peduli sama lu, gue sayang sama lu, itu tuh nggak bisa nunjukinnya. Kan kalau ketemu orang yang disebel kayak nggak bisa mengasihi. Kalau gue kayak gitu, tapi beda halnya kalau dia udah jadi sahabat gue atau dia udah teman baik gue kesel nih sama lu. Di saat dia butuh gue luluh lagi. Kayak
gue udah lu kan batu nih, gue kasih tau gak mau denger, ya udah lu pergi aja sana. Tapi suatu saat ketika dia datang gue mau cerita gue ada masalah gini, ya gue dengerin sampai habis dan masih gue kasih advice juga. Kayak nggak bisa gue kalau misalnya kayak gitu pasti dulu lagi, meskipun gue udah kesel, gue udah nggak mau tahu tentang lu, tapi sebenarnya ya udah sini cerita, pasti kayak gitu. Berarti harus jadi teman dekat lu dulu dong. Baru dikasih Sama lu. Iya dong. Iya juga sih. Bagaimana para pengemis? Ya itu beda. Remaja seumuran lu sekarang udah layak belum sih merasakan kasih eros? Kalau menurut gue layak aja sih, soalnya kayaknya anak zaman sekarang dari SMP, SMA juga udah banyak yang pacaran, apalagi kuliah. Karena menurut gue pengenalan itu penting. Jadi nggak mesti lu harus pacaran, tapi asalkan lu tahu kasih eros kayak gimana, asalkan lu bisa mengenal itu lebih baik, itu jadi bekal buat lu kalau lu mau pacaran nanti, kalau lu mau persiapan lu buat nikah kayak gitu. Jadi menurut gue usia kuliah gini ya fine aja. Iya, tadi sempat keluar dari lu sendiri, lu bilang tergantung bagaimana orang itu tahu makna dari kasih eros itu sendiri. Kalau maksud gue kasih eros tuh mungkin orang-orang mikirinnya kalau kasih eros tuh kayak lu mengasihi dia, mengasihi maksudnya lawan jenis, tapi masih banyak orang tuh yang anggap itu dalam arti beda, kayak lu harus sama dia terus, kayak lu harus chatting terus setiap hari, setiap waktu, terus kayak lu harus ya dengan bahasa tubuh, maksudnya kayak gitu. Dan menurut gue nggak salah tentang itu sih, kasih eros juga tentang kedewasaan, gimana nanggepin itu secara dewasa. Kalau menurut gue, tujuan gue sendiri mengenal kasih eros, ya gue biar bisa tahu orang itu kayak gimana. Mungkin orang lain beda, kalau orang lain tuh karena dia butuh partner, dia butuh teman kemana-mana, atau butuh apa, dan itu menurut gue beda pengertian. Terus menurut lu ada gak syarat-syarat khusus buat seseorang ini baru bisa untuk melakukan kasih eros gitu? Iya. Kasih eros tuh maksudnya dalam bentuk hubungan atau dalam bentuk perasaan aja? Hubungan itu timbul karena ada rasa Perasaan berarti. Iya. Tapi nggak semua perasaan mendasari hubungan. Itu keren banget. Kalau hubungan jelas menurut gue ya yang udah dewasa lah. Yang udah dewasa pasti bisa digolongin juga berdasarkan usia. Karena hubungan pasti ngarahnya ke pacaran kan. Nah pacaran itu sampai sekarang gue tahu pacaran itu pramenikah. Dan makanya gue pikir nggak usah lu pacaran kalau lu nggak mau nikah. Maksudnya dalam waktu dekat. Kalau menurut gue pengenalan itu nggak perlu pacaran. Kayak lu cukup tahu dia kayak gimana, lu ngerti dia kayak gimana, itu udah cukup. Dan kalau waktunya udah tepat, baru lu pacaran. Kalau lu udah mau nikah, ya kalau lu masih SMP, SMA terus lu pacaran, lu mau nikah kapan? Kayak gitu. Kalau lu masih jauh, ya udah jangan sia-siain diri lu, waktu lu, pikiran lu buat orang yang belum tentu sama lu. Itu kalau menurut gua. Tapi itu pasti ada hubungannya nggak sih sama komitmen? Komitmen dalam kasih. Nah, tuh. Sebenarnya gue nggak pantas tahu bahas komitmen karena gue sendiri nggak tahu gue udah berkomitmen atau enggak. Pasti itu komitmen timbul kalau ya dua-duanya respon, ini dikasih eros kan? Iya. Iya, kalau dua-duanya respon dan dua-duanya punya tujuan juga pasti. Kalau misalnya kayak kita cuma pacaran terus komitmen gak bakal ninggalin mah itu pasti palsu. Cuma ya balik lagi ke kedewasaan kita sendiri. Kalau kita udah ngerasa kita dewasa ngendaliin diri kita sendiri lah. Itu ya boleh lu mau komitmen apa kek, terserah. Cuma kalau lu ngerasa lu masih piyik, ya nggak usah aneh-aneh lah. Setuju gak kalau di dalam komitmen suatu hubungan harus ada perubahan? Bisa aja kalau merubah sifat itu jadi salah satu komitmen. Kayak lu mau berubah karena dia maunya lu begini, itu bisa aja. Cuma itu nggak bisa dijadiin tolak ukur mungkin. Karena kan kita pasti sering denger kan, kalau misalnya lu nerima seseorang, lu harus nerima juga kekurangannya. Jadi itu nggak ada istilah lu mau sama dia karena lu mau merubah dia, itu nggak ada istilah kayak gitu. Ya lu harus terima dia sama kekurangannya. Dan itu balik ke diri kita sendiri. Kalau kita tahu kekurangan kita di sini, ya kita berusaha yang terbaik buat ngilangin itu. Bukan lawan jenis kita yang nuntut kita buat ngilangin itu. Tapi gue mau nanya, ini gue cuman nggak tahu, gue penasaran aja. Pendapat lu kan sekarang tuh banyak banget apa sih yang nikah muda? Menurut gue Emang banyak banget cuy. Iya, Banyak itu. banget. Ya gue nggak tahu pemikiran orang kan, tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau menurut gue sendiri ya nggak aja buat gue. Karena lu belum tentu lu udah siap mental, siap fisik.
segala macem. Kayak lu jadi suami apa istri emang gampang apa dilihat mata kan gitu-gitu doang, aslinya kan lu nggak tahu. Oke Tem, lu adalah remaja yang saat ini sedang pelayanan juga di gereja, betul? Betul. Oke. Dari umur berapa Tem lu udah mulai pelayanan? Kelas 1 tuh mau berapa ya? 5? 1 SD. Iya. Ceritain sedikit dong, mungkin ada momen apa gitu di mana Tuhan lu bener-bener, mungkin di saat lu lagi rasa terpuruk, lu lagi down, under pressure, lu butuh kasih dari orang lain tapi gak ada yang peduli. Tapi ketika lu minta ke Tuhan, Tuhan mengasihi lu. Ada cerita nggak? Ada sih. Boleh, Mungkin sih. ini nggak secara langsung. Cuma kayak gue pernah kasihan waktu itu di Youth for Christ, dimana yang gue ceritakan kalau gue di kosan tuh gue suka ngerasa kayak gue sendiri, atau gue ngerasa gue nggak nyaman banget nih ngejalanin hari-hari gue, kayak gue capek banget, gue penat banget. Gue sebenarnya nggak tahu gue butuh apa tuh, gue nggak tahu. Dan sebenarnya gue tipe orang yang tertutup, benar-benar tertutup. Kayak lu teman gue tapi belum tentu lu tahu semua cerita gue. Bahkan orang yang komunikasi sama gue setiap hari itu belum tentu tahu cerita gue. Masih banyak banget yang gue tutupin. Dan di situ yang tahu ya emang Tuhan. Di saat gue lagi benar-benar ngerasa kayak Tuhan, gue beneran capek, gue nggak tahu gue harus kayak gimana, kayak gue pengen nangis, gue pengen apa, dan itu datang secara tiba-tiba. Ya kayak yang gue pernah ceritain, balik lagi di saat dimana gue sendiri, dimana gue cerita ke Tuhan, dimana gue pujian penyembahan. Sebenarnya ini kedengarannya kayak religius banget ya, tapi sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya nggak gitu, karena gue nemuin kedamaian gue di situ. Bukan semata-mata kewajiban gue buat menyembah Tuhan, tapi gue ngelakuin itu karena gue butuh itu. Setelah gue ngelakuin itu dan kayak bener-bener kerasa tenang banget, apalagi jatuhnya di kosan kan yang gue sendiri. Jadi kayak apa ya, bener-bener Tuhan ngasih damai sejahtera di situ ke gue. Dari yang tadinya gue kayak gundah gulana nggak jelas, kayak gue capek, ada masalah ini masalah itu, atau gue butuh ini, gue butuh itu, tapi gue nggak tahu harus kemana. Di situ Tuhan ada buat gue. Tapi menurut lu sendiri, Tuhan udah ngajarin kita untuk mengasihi. Kenapa sih sampai sekarang itu, apalagi remaja-remaja sekarang, masih punya rasa benci? Karena setan. Terhadap Iya pasti. Ya pasti. Pasti. Gue bela. Iya pasti sih, karena kita juga selain kita punya sisi rohani, kita juga punya kedagingan kan. Iya, betul. Iya, dari situ kita pasti bisa ngerasain benci. Gue sendiri bisa benci orang, tapi benci gue sesaat. Tapi ya balik lagi, itu dari diri kita sendiri sih, gimana kita ngontrol itu sendiri. Dan kalau menurut gue ke nyokap gue, ke kakak gue selalu bilang, kalau masih benci sama orang kayak gitu, kita percuma kita pelayanan, percuma kita apa, kita bakal tetap apa sih, dalam dosa lah intinya, kayak gitu. Jadi kalau menurut gue ya itu wajar, tapi balik lagi ke diri kita, gimana kita ngontrol itu, berusaha ngontrol itu. Kayak gue berusaha ikhlas maafin orang yang menurut gue dia udah jahatin gue, udah bikin kesel gue, tapi ya yang jeleknya satu, gue gak bisa lupa. Tapi kalau gue udah maafin lu, ya iya gue udah maafin lu, udah terserah lu dah. Setuju nggak Tem? Kalau lu nggak mengasihi sesama manusia, berarti lu munafik, lu bilang mengasihi Tuhan. Udah setuju. Iya. Karena Tidak bisa dieksplor pertanyaannya. Jawab dulu. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita ngikutin apa perintah Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan itu untuk mengasihi sesama manusia. terakhir nih Tem, kita semua tahu Tuhan mengasihi kita tuh dengan kasih agape. Menurut lu adil nggak sih Tem kalau misalkan manusia seakan-akan tuh kayak nuntut Tuhan gitu? Bahasanya gini, di saat lu sakit dan lu nggak disembuhin, lu merasa Tuhan nggak mengasihi lu. Adil nggak sih? Bukankah seharusnya para rasul pun bukannya mengajarkan kita kalau di keadaan apapun ya lu harus tetap mengasihi Tuhan? Karena banyak banget tuh orang-orang yang akhirnya ujung-ujungnya mereka kecewa sama Tuhan. Gak terima sama jadilah kehendakmu. Jelas nggak adil sih. Tapi balik lagi, kita punya sifat manusiawi kita sendiri kan, yang kita mau semua kebutuhan kita terpenuhi. Tapi balik lagi, itu semua nggak adil menurut gua. Kalau kita semua punya hak kayak gitu ke Tuhan, pasti udah banyak banget kita kecewa sama Tuhan, karena pasti hidup nggak gitu-gitu aja. Tapi balik lagi, ya kita harus tetap mengucap syukur, karena ya satu yang harus kita punya ya iman. Kita percaya kalau
sejatuh-jatuh apapun kita, Tuhan pasti bakal angkat kita lagi. Itu yang harusnya kita milikin, bukannya kita nuntut Tuhan. Sebenarnya banyak kan orang yang cerita yang dia kayak ngancam Tuhan, Tuhan pokoknya aku harus dapat duit segini misalnya karena aku butuh mau bayar ini. Sebenarnya sampai sekarang gue juga nggak berani kayak gitu, karena gue percaya kalau Tuhan izinin itu pasti terjadi. Nggak perlu gue kayak maksa-maksa kayak gitu, nggak perlu. Dan menurut gue ya yang harus kita punya iman, bukan hak buat nuntut Tuhan ngasih apa yang kita mau kayak gitu. That's it. That's the point. Oke, Tem. Thank you banget. Terima kasih banget. Udah mampir ke Tapi studio belum kita. beres. Boleh dada-dada untuk Iya. teman. Thank you Teman-teman banget. Love for Christ mungkin yang nonton ada pesan Mau sedikit ada pesan nggak buat Secara keseluruhan nih. Iya, secara yang keseluruhan deh kita mau gereja? untuk anak remaja Kristen. Pesannya ya tetap terus mengasihi semua orang, sesama, mama, papa, keluarga, Tuhan Yesus, dan diri sendiri.